Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari, NIM 2141104060035. Saya berasal dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan hal-hal mengenai permasalahan psikologis anak dalam proses belajar mengajar dan beserta penanganannya. Tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Ellen Prima. Maka dari itu, selamat menyaksikan dan semoga video ini bisa bermanfaat. Dalam proses belajar mengajar, tentu saja setiap anak pasti memiliki keinginan atau semangat atau motivasi yang berbeda-beda. Misalkan anak yang satu, dia semangat belajar karena dia memang hobinya belajar, atau anak yang lain dia rajin belajar karena adanya jadwal yang ditentukan oleh orang tuanya atau hal-hal lain. Nah, tentu saja perbedaan tersebut harus dimaklumi oleh kita sebagai pendidik. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi motivasi atau semangat belajar anak itu ada dua macam. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak tersebut. Kemudian jika faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri anak. Contohnya untuk faktor internal, contohnya adalah keinginan anak, kemauan anak, atau tekad anak dan cita-cita yang ada dalam diri anak untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, contohnya adalah support dari keluarga, dukungan dari orang tua, lingkungan pertemanan, lingkungan sosial anak, dan hal-hal yang semacam itu. Tentu saja faktor internal dan faktor eksternal ini harus bisa dipisahkan karena faktor internal itu adalah faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh orang lain selain dari anak tersebut, walaupun bisa dipengaruhi atau bisa diarahkan oleh misalnya dari orang tua atau dari guru. Kemudian jika faktor eksternal itu adalah faktor yang sepenuhnya dikendalikan oleh hal-hal yang di luar anak, seperti itu. Kita ketahui bersama bahwa usia anak-anak hingga remaja ini adalah usia di mana mereka masih memiliki emosi yang labil sehingga masih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Bahkan faktor internal yang ada di diri mereka itu bisa sangat terkendalikan oleh faktor-faktor yang ada di luar mereka. Jadi sangat membahayakan apabila lingkungan di sekitar anak itu adalah lingkungan yang kurang mendukung bagi kegiatan belajar anak. Karena jika lingkungan di sekitar anak kurang mendukung, maka anak pun akan kemungkinan akan terbawa oleh lingkungan tersebut. Masalah yang pertama adalah anak tidak taat aturan. Nah, masalah ini seringkali kita menemui beberapa siswa yang memang dengan sengaja melanggar atau tidak mengindahkan aturan yang telah ditentukan di berbagai tempat, baik itu di sekolah, di keluarga, atau di tempat-tempat lain. Hal seperti ini sebenarnya kita tidak boleh langsung menyalahkan anak tersebut, sebab bisa jadi banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan anak menjadi tidak taat aturan. Bisa karena bawaan pola asuh orang tua yang kurang disiplin, atau karena kurangnya perhatian dari orang tua, dan lain-lain. Kemudian faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi. Apabila anak berada di lingkungan yang pertemanannya misalkan teman-temannya suka melanggar peraturan atau bisa menyebarkan hal-hal yang buruk, bisa mengajak anak untuk tidak memperhatikan hal-hal yang sudah diatur, itu memang bisa membuat anak menjadi tidak taat aturan karena pengaruh lingkungan tersebut. Akan tetapi bagi anak-anak yang sudah memiliki basic kedisiplinan yang telah diterapkan oleh orang tua, mungkin di keluarga, maka akan lebih mudah untuk
tidak terbawa arus dari lingkungan di luar mereka. Nah, tapi ada juga anak yang melanggar aturan justru karena sangat atau saking dikekangnya oleh orang tua mereka. Jadi ada pola asuh orang tua yang memang sangat-sangat keras atau sangat-sangat menekankan aturan anak. Jadi anak harus ikut omongan orang tua, harus A, harus B, harus C. Nah, ketika anak berada di luar keluarga, maka bisa jadi mereka melampiaskan bentuk kekesalan mereka karena seperti dikekang, maka di luar keluarga mereka menjadi tidak taat terhadap aturan. Bisa juga terjadi karena seperti itu. Masalah yang kedua yaitu anak memiliki kebiasaan yang buruk atau bad habit. Nah, kebiasaan buruk ini bisa bermacam-macam ya. Bisa kebiasaan buruk di keluarga atau bisa kebiasaan buruk di sekolah dan tempat-tempat lain. Nah, kebiasaan buruk ini juga kembali lagi bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya faktor pola asuh orang tua yang tidak bisa mencontohkan hal-hal yang baik kepada anak, terutama ketika mereka berada di usia golden age, yaitu sekitar 0 sampai 6 tahun. Nah, contoh-contoh dari orang tua ini memang sangat berpengaruh bagi perkembangan emosional anak, yakni apa yang orang tua tunjukkan kepada anak, maka itulah yang akan anak tiru hingga nanti dia dewasa. Masalah yang ketiga adalah penyimpangan perilaku. Nah, masalah penyimpangan perilaku ini sama seperti masalah-masalah yang sebelumnya. Jangan terlalu cepat menilai anak bahwa anak sepenuhnya salah. Tidak seperti itu, karena dibalik adanya penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak ini bisa jadi terdapat pola asuh orang tua yang tidak sesuai, atau anak mengalami masalah psikis yang tidak diketahui oleh orang tua, dan juga kurangnya perhatian orang tua kepada anak juga bisa memicu anak melakukan penyimpangan perilaku ini. Masalah yang keempat yakni anak memiliki masa bermain yang tertunda. Maksudnya, anak memiliki masa bermain yang tertunda adalah ketika anak memiliki keinginan-keinginan yang tidak sempat atau tidak dapat mereka dapatkan ketika mereka masih kecil. Jadi, anak ketika masa kecil memiliki keinginan yang tidak bisa tercapai, hal tersebut bisa terbawa hingga mereka tumbuh dewasa. Nah, kita juga seringkali menemukan beberapa orang dewasa yang mungkin dalam beberapa hal itu memiliki kelakuan seperti anak kecil. Nah, kita juga sering beberapa kali menemui orang dewasa yang memiliki kelakuan atau keinginan seperti anak kecil. Contohnya ingin membeli mainan, ingin melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan oleh anak kecil. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya bisa jadi diakibatkan karena ketika mereka kecil ada beberapa hal yang kurang menyenangkan, atau ada keinginan, cita-cita, atau suatu hal yang ingin mereka lakukan tetapi tidak bisa dilakukan. Nah, hal tersebut bisa juga mempengaruhi masalah belajar anak, seperti itu. Nah, keempat masalah tersebut sebenarnya bisa memicu masalah-masalah lain yang timbul. Contohnya, anak mengalami bosan dan jenuh ketika belajar, padahal baru sebentar. Kemudian yang kedua, anak cenderung lebih mudah tersulut emosinya, dan anak kecanduan gadget. Jadi, semua masalah-masalah tersebut sebenarnya ada banyak solusi yang bisa diterapkan. Nah, untuk masalah peningkatan motivasi dan semangat belajar, sebagai pendidik kita harus mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik bagi anak dan tidak mudah membosankan, seperti itu. Kemudian bisa juga sebagai guru kita harus menguasai hal-hal yang berkaitan dengan psikologis anak, sehingga ketika kita hendak menerapkan metode pembelajaran, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi psikologis anak dan tidak diperlakukan semuanya sama seperti itu, karena perkembangan dan kondisi psikologis anak itu tidak sama. Jadi kita pun harus bisa memilih mana metode yang tepat untuk masing-masing anak. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, dan semoga video ini bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.